Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, gimana kabarnya? Semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat ya. Apapun kondisi kita, meskipun kita masih pembelajaran secara jarak jauh, tapi kita harus tetap semangat. Sepakat? Oke. Hari ini adalah materi kedua kita mengenai proposal. Sebelumnya kita telah membahas mengenai macam-macam proposal, ya kan? Masih ingatkah kalian mengenai macam-macam proposal? Sudah dicatat bukan PPT-nya? Oke, bagus. Yuk kita review dulu sebentar ya. Bahwasanya pada materi pekan kemarin, jenis-jenis atau macam-macam proposal itu ada 4 macam. Ada apa saja? Yang pertama ada proposal. Oke, yang pertama ada proposal bisnis, betul sekali. Yang kedua ada proposal, ya ada proposal kegiatan. Dan yang ketiga ada proposal penelitian, good. Dan yang terakhir ada proposal proyek, betul semua, kalian hebat ya. Bahwa proposal itu macam-macamnya, ada proposal bisnis, ada proposal kegiatan, ada proposal penelitian, dan ada proposal proyek. Itu adalah jenis-jenis dari proposal ya. Dan hari ini kita akan membahas lebih spesifik lagi mengenai macam-macam proposal tadi, lebih ke arah sistematikanya atau isinya atau urut-urutannya. Tapi pada materi kali ini kita tidak langsung membahas keseluruhan dari proposalnya, tapi kita bahas 2 proposal dulu, yaitu proposal kegiatan dan proposal penelitian. Sama seperti yang telah dibahas pekan kemarin, bahwa sebelum kita melakukan sesuatu hal, bahwa kita sebelum melakukan sebuah kegiatan, kita harus membuat proposal dulu sebagai gambaran kegiatan atau acara yang akan kita laksanakan. Ya, jadi di proposal itu berisi lengkap mengenai kegiatan atau acara yang akan kita laksanakan dari A sampai Z-nya. Ya, maka dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa proposal adalah rancangan kegiatan berisi petunjuk dan draft pelaksanaan kegiatan. Ya, jadi penting pembuatan proposal itu sangat penting karena selain untuk mencari izin atau meminta izin, mencari dana, selain dari 2 fungsi tadi, bahwasanya proposal itu juga sebagai gambaran atau petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, hari ini kita akan membahas 2 proposal dulu, yaitu proposal kegiatan dan proposal penelitian. Ya, sudah dibahas yang pekan kemarin bahwa proposal kegiatan itu berhubungan dengan kegiatan-kegiatan atau acara-acara dari instansi, biasanya dari OSIS, dari Karang Taruna, atau dari remaja masjid. Misalnya OSIS mau mengadakan Hari Kartini. Nah, sebelum terlaksana kegiatan Hari Kartini itu, maka sebelumnya membuat proposal. Kayak gitu. Disebut dengan proposal kegiatan karena berhubungan dengan kegiatan. Sedangkan proposal penelitian berhubungan dengan penelitian-penelitian pada pengembangan ilmu pengetahuan. Biasanya proposal penelitian di tingkat perguruan tinggi, misalnya dia S1, maka sebelum menempuh skripsi di semester sebelumnya harus membuat proposal skripsi. Begitupun untuk S2 tesis, sebelum di tahapan pembuatan tesis di semester sebelumnya harus membuat proposal tesis ya. Atau misalnya dosen, dia harus melakukan sebuah penelitian tentang disiplin ilmunya, maka sebelum dia membuat proposal, dia harus sebelum membuat penelitian dia harus membuat proposal penelitiannya dulu. Nah, kalau dari dosen biasanya dia untuk mencari dana nih, proposalnya siapa yang mau membiayai penelitiannya dia, kayak gitu. Oke. Sistematika proposal kegiatan. Kita fokus ke proposal kegiatan dulu ya, Nak. Yang pertama dia ada judul. Seperti biasa di bagian lembar depan, sampul depan atau yang biasa disebut dengan cover, itu ada judulnya. Ya, misalnya judulnya proposal kegiatan Hari Kartini. Terus ada logo sekolahnya, terus di bawahnya OSIS, SMK Farmasi Puskesat, Jalan Abdurrahman Saleh, Senin, Jakarta Pusat. Pokoknya lengkap di situ. Oke, terus di halaman selanjutnya dia ada pendahuluan. Ya, pendahuluan di sini dia berupa latar belakang. Ya, latar belakang itu apa? Latar belakang itu alasannya.
atau penyebabnya kita melakukan kegiatan tersebut. Ya, misalnya yang tadi tuh Hari Kartini, apa latar belakang kita membuat atau mengadakan peringatan Hari Kartini? Yang pertama, misalnya karena anak zaman sekarang sudah mulai lupa dengan sejarah Raden Ajeng Kartini atau sejarah-sejarah Indonesia khususnya berkenaan dengan wanita, emansipasi wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Nah, dibuatlah pendahuluan. Ya, jadi pendahuluan itu adalah alasan kita membuat acara tersebut. Berbeda dengan tujuan. Di bagian ketiga ada tujuan baru. Kalau tujuan itu untuk apa? Misalnya karena tadi alasannya banyak siswa yang lupa terhadap sejarah Indonesia khususnya Kartini, maka tujuannya untuk mengenang kembali jasa Kartini bagi emansipasi wanita, misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau tujuan itu untuk apa, sedangkan kalau pendahuluan atau latar belakang itu apa, itu kenapa atau alasannya ya, atau permasalahannya yang dihadapi saat ini itu apa sehingga membuat kegiatan tersebut. Oke. Terus yang keempat ada dasar kegiatan. Nah, dasar kegiatan ini biasanya kan kalau di awal tahun, di awal pembentukan pengurus itu ada program kerja. Nah, di program kerja itu disebutkan ya kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan selama 1 tahun. Nah, dasar kegiatannya itu bisa program kerja OSIS atau hasil rapat kayak gitu. Jadi dasar pemikirannya. Oke. Di sini ada tema. Nah, tema kegiatannya itu apa? Ya, misalnya membangkitkan emansipasi wanita di era modern 4.0, misalnya kayak gitu ya temanya. Tema yang diusungnya itu nanti lebih ke arah mana. Nah, terus ada jenis kegiatan. Jenis kegiatannya itu berupa apa saja? Misalnya di Hari Kartini itu jenis kegiatannya yang pertama ada talk show. Berarti ada talk show yang pertama. Terus yang kedua misalnya ada perlombaan fashion show tradisional wanita. Berarti ada fashion show. Pertama ada talk show, yang kedua ada fashion show. Terus yang ketiga misalnya ada syukuran tumpeng, berarti ada syukuran kayak gitu ya. Jadi jenis kegiatannya itu ada apa saja, kegiatan-kegiatannya apa saja. Misalnya ada perlombaan, tulis juga ada perlombaan misalnya ya. Tapi kalau tidak ada ya udah berarti jenis kegiatannya itu berupa apa. Terus pesertanya, peserta yang terlibatnya siapa saja. Misalnya kalau di sekolah kita berarti seluruh siswa SMK Farmasi Puskesat sejumlah berapa orang kayak gitu ya. Jadi peserta kegiatan itu siapa saja yang terlibat dalam kegiatan itu ya, audiensnya. Waktu dan tempat pelaksanaan, waktunya kapan dan tempatnya di mana. Ini sudah mudah pasti. Terus susunan panitia seperti biasa ya, ada susunan panitianya dari penanggung jawabnya selaku kepala sekolah ada, terus ketua OSISnya, ketua pelaksananya, sekretaris, bendahara. Nah, di susunan panitia ini lengkap, ada seksi acara, seksi konsumsi, sampai seksi keamanan, kalau perlu ada kebersihan. Pokoknya sedetail mungkin. Terus susunan acaranya pun sama. Ya, acaranya dari awal misalnya acaranya cuman perayaan biasa kayak di sekolah kita. Nah, berarti itu susunan acaranya dari awal, dari registrasi misalnya jam 7, berarti pukul 7 sampai dengan 8 itu adalah registrasi, penanggung jawabnya siapa. Biasanya dia berbentuk kolom kayak gitu ya. Pokoknya setiap bagian acara itu harus ditaruh di susunan acara. Terus jam 8 sampai jam 8.15 misalnya pembukaan. 8.15 sampai 9 sambutan. Sambutannya siapa saja? Kepala sekolah, terus ketua pelaksana, ketua OSIS, misalnya kayak gitu. Nah, itu disebutkan semuanya ya. Plus penanggung jawabnya di kolom ketiganya. Anggaran dana, nah inilah yang paling penting, anggaran dananya. Semuanya harus lengkap di anggaran dananya. Pemasukannya dari mana saja dan pengeluarannya pun untuk apa saja. Ya. Satu lagi catatan bahwasanya pembuatan anggaran dana ini juga pembekalan kalian nanti ketika kalian OSIS. Pembuatan anggaran dana itu bukan ya udah yang urusan ketika mengetik kan sekretaris, berarti masalah dana itu sekretaris ya, enggak juga. Jadi anggaran dana itu dikumpulkan dari setiap seksi. Misalnya seksi acara butuh apa saja, ini kebutuhannya. Ya, terus misalnya seksi kebersihan butuh apa saja, seksi konsumsi butuh apa saja secara detail-detail. Nah, nanti baru
kumpulkan di sekretaris, nanti sekretarisnya menyusun kayak gitu ya. Jadi harus jelas pengeluarannya apa saja setiap divisi dan pemasukannya dari mana saja. Kemudian penutup. Oke, penutup itu tinggal tanda tangannya siapa saja. Itu adalah sistematika proposal kegiatan. Kemudian adalah sistematika proposal penelitian. Yang pertama ada judul. Ya. Nah, judul di sini penelitiannya apa? Sama seperti lembar sampul yang tadi proposal kegiatan. Terus yang bagian halaman selanjutnya dia ada bagian pendahuluan. Bab 1, biasanya ini per bab nih ya. Bab 1 pendahuluan, seperti kalian bikin makalah. Terus ada A, latar belakang. Apa alasannya membuat penelitian itu? B, rumusan masalah. Nah, bagian rumusan masalah itu biasanya diambil dari judulnya, tinggal ditambahkan kata bagaimana. Ya, misalnya judul penelitiannya itu adalah hubungan motivasi dan support dan dukungan orang tua terhadap pembelajaran jarak jauh siswa SMK Farmasi Puskesat, misalnya kayak gitu. Hubungan motivasi dan dukungan orang tua terhadap pembelajaran jarak jauh SMK Farmasi Puskesat. Nah, rumusan masalahnya tinggal ditambahkan kata bagaimana. Bagaimana motivasi, ya kan? Bagaimana hubungan motivasi dan dukungan orang tua terhadap pembelajaran jarak jauh siswa SMK Farmasi Puskesat. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah pembuatan rumusan masalah. Jadi kuncinya kalau pembuatan rumusan masalah harus ditambahkan kata bagaimana. Udah itu saja. Terus yang ke C itu ada tujuan dan manfaat. Tujuannya untuk apa? Kalau tujuan itu berkenaan dengan judulnya. Sedangkan kalau manfaat itu berkenaan tulisannya itu bermanfaat untuk siapa? Misalnya yang pertama untuk sekolah atau enggak untuk kampusnya. Terus yang kedua untuk penulisnya. Ya, manfaatnya apa? Kalau misalnya untuk kampusnya, misalnya untuk menambah pustaka di bidang karya ilmiah universitas apa kayak gitu. Sedangkan kalau untuk penulisnya manfaatnya apa? Misalnya menggali ilmu pengetahuan di bidang judul tadi kayak gitu. Oke. Terus yang kedua, bab 2 adalah, kan tadi bab 1 pendahuluan. Nah, bab 2 adalah landasan teori. Landasan teori ini dia berkenaan dengan judulnya, teori-teori yang digunakan pada judulnya. Nanti akan dibahas secara detail lagi deh ya. Terus yang ketiga ada hipotesis atau simpulan sementara. Simpulan sementara yang kayak tadi misalnya judulnya hubungan. Nah, hipotesisnya apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan. Kayak gitu. Terus yang keempat ada metode penelitian. Metode penelitian itu kan penelitian itu ada dua macam. Nah, ada penelitian kualitatif dan ada penelitian kuantitatif, ya. Terus dia menggunakan metode apa? Apakah menggunakan metode deskripsi atau tidak kayak gitu ya? Atau metode yang lain, misalnya metodenya eksperimen juga bisa, ya. Terus ada lagi pelaksanaan kegiatan. Dia berisi penanggung jawabnya dan susunan personalia kayak tadi, misalnya ada pihak-pihak yang terlibat atau tidak. Kalau ada susunan-susunannya harus dituliskan di situ. Terus waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan penelitian. Nah, penelitiannya mau diadakan di mana? Apakah di suatu tempat ya, atau cukup ya udah di Jakarta misalnya, atau dia perlu pergi kemana kayak gitu. Terus waktunya berapa lama? Apakah sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Itu harus detail. Terus anggaran biaya yang digunakan. Nah, kenapa harus ada anggaran biaya? Karena proposal penelitian ini fungsinya itu juga untuk mencari dana. Jadi biasanya tuh pihak-pihak atau instansi yang memberikan beasiswa ada namanya beasiswa penelitian. Nah, dari proposal penelitian ini nanti disaring mana-mana saja proposal penelitian yang memang bagus dan nanti akan dibiayai penelitiannya itu. Kayak gitu ya. Makanya harus ada anggaran. Kemudian daftar pustaka seperti biasa ini berkenaan dengan yang tadi bab 2 landasan teorinya. Ya, dibuat bab 2, di bagian bab 2 teorinya itu harus ada catatannya, body note atau endnote-nya. Ya, kemudian dibuat daftar pustaka.
Kemudian lampiran, lampiran itu adalah berkas-berkas penting lainnya yang dibutuhkan. Oke, terima kasih ya. Penjelasannya singkat dulu, nanti akan dijelaskan secara detailnya oleh Ibu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.